Panitia kurban, kalau bagian daging kurban yang adil dong. Jangan saudara-saudara kamu orang aja. Orang lain jarang-jarang. Udah? Udah. Nebus? Nebus. Berapa? 45. Satu kantongnya? 15.000. 15.000. Ibu sama 15.000. Pak ada. Yo, aujang daraka ke kita doang kengge sahan oke. Tak seberapa ini kita dapat mengindahkan lagi, membahagia dan menceriakan lagi ya rakyat di negeri Perlis. Kita berharap segala kehidupan. Memang tidak ada malu para sahabat kalau kita menengok sebuah video yang berebutan daging kurban. Kenapa tak mau bercermin tentang adab pembagian kurban kepada negara jiran yang selalu beratur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pembagian kurban Indonesia yang berebut makanan terus para sahabat. Kalau soal pembagian makanan ini dekat Indonesia selalunya ada ricuh, tidak terkontrol, tidak terkondisikan macam itu para sahabat. Kenapa? Kalau dekat Malaysia, Mas Farhan ketika tengok sebuah video, ketika ada pembagian daging kurban, ini orangnya beratur dan sangatlah beradab, tak berebut, tak selalu apa ya, berteriak-teriak inilah tak kecoh lah ini macam itu para sahabat. Bahkan pembagian kurban yang ada dekat Indonesia ini para sahabat, ada suatu video yang memaparkan kalau nak ambil daging kurban harus bayar sekitar Rp15.000 para sahabat. Intinya harus bagi kuponnya dan juga ada uang yang terselip di situ para sahabat. Kok bisa ya? Dan menjadi pertanyaan, kan itu daging kurban itu kan bukan hak panitia. Daging kurban itu haknya orang yang berkurban, hanya saja diserahkan kepada panitia agar dibagi rata kepada fakir miskin dan juga warga yang ada dekat sana para sahabat. Bahkan setakat ini ada juga sebuah video yang memaparkan seorang fakir miskin yang mungkin ibu bapak yang tak punya macam itu. Mereka itu menangis karena tak dapat daging kurban para sahabat. Aduh, miris banget ya. Padahal yang ada dekat Malaysia, warga asing pun yang ada dekat masjid itu kebagian daging kurban para sahabat. Kenapa di Indonesia hanya terjadi fakir miskin, warga asli tak dapat bagian kurban? Bahkan ada juga yang harus memberikan kupon dan juga plus memberikan uang. Intinya secara tidak langsung itu kurban itu dibeli macam itu para sahabat. Kan kurban itu dibagikan secara gratis, secara percuma macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Dan juga bantu sokong channel Mas Farhan. Oke, kita langsung ke videonya. Let's go. Siapa yang nanya? Jangan. Enggak apa-apa lu videoin, enggak apa-apa lu videoin. Tapi jangan kelihatan tadi. Malah sibuk. Taruh lo. Udah bagi daging udah? Udah. Nebus? Nebus. Berapa? 45. Satu kantongnya? 15.000. 15.000. Ibu sama 15.000. Pak ada. Oke, siap. Makasih Bu ya. Ibu sama nebus 15.000. Ini. Satu kantong 15.000. Iya. Oh ya udah. Lanjut ah. Muli, iya. Hah? Nebus ya 15.000 mengaming. Berarti 15.000 nebusnya. Nebusnya kasa? Pak Bos Tarmin, iya nebusnya.
nembus 15.000. Iya, daging kurbannya. Daging kurban. Iya. Oke. Oi, panitia kurban. Kalau bagiin daging kurban yang adil dong. Jangan saudara-saudara kamu orang aja. Orang lain jangan jarang. Terus kalau ngebagiin daging kurban orang yang gak ada di rumah, titipin sama tetangga. Gak enak tahu, nyesek tahu. Lihat tetangga pada bakar sate, kita cuma kebagian bau asap sama bau satenya doang. Paham? Dek yo aujang darak ka kita dohon keng gesahan oke. Lembate ke mantan bepiti dompuro liga don. Nang ora tambay Ake bestie tetangga masjid yang dah dapat kurban deh. Tepunangi dodol ke banana ngali deh. Ajang kan deh si pala nom lo kabune. Panitia kau berusaha semaksimal lo kan adil kurban ke alat tete masyarakat di barana tinggal nambei apa aku nih sakaroro sa dompo plastisa. Kurban haji untuk kurban kan? Iya. Alhamdulillah. Dapat satu kan, alhamdulillah. Ini dagingnya, oh segar sekali. Ustadz, ready? Ready. Namanya, ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Masuk ini sudah. Oh, kalem. Belang ya? Aku lagi roh ikil. Perbedaan Idul Adha di Indonesia dan India. Yang pertama, di Indonesia namanya Idul Adha atau Lebaran Haji ya guys. Di India namanya Bakrid. Yang kedua, hewan yang dikurbankan. Di Indonesia, hewan yang dikurbankan biasanya banyak kambing dan sapi. Kalau di India, hewan yang dikurbankan biasanya paling banyak kambing, nomor 2 sapi, dan nomor 3 unta. Kenapa unta? Karena di India banyak unta ada di Kashmir dan Rajasthan. Biasanya orang yang kurban unta itu orang-orang kaya guys, karena harga unta itu mahal banget. Yang ketiga, ini bikin shock banget guys. Di India, hewan-hewan yang dijual buat kurban hanya ada jantan guys, tidak ada betina. Kalau di Indonesia kan bisa dua-duanya. Jadi udah tahu kan bedanya guys?
Zakat yang harusnya buat fakir miskin malah dikorupsi sama kepala Basnas. Wah, ini udah gak masuk akal. Mana nominal korupsi yang gak main-main lagi. Sumpah kalian harus tahu ceritanya. Jadi, Kejari Tanjung Jabung Timur saat ini menangani dugaan kasus korupsi penyaluran dana zakat infak dan sodako pada Basnas Tanjung Jabung Timur. Dengan tersangkanya yaitu Arswatman Arsyad, ketua Basnasnya loh yang korupsi. Kok tega ya? Mana yang dikorupsi dana untuk fakir miskin lagi? Kronologinya, Arswatman si pelaku dulunya adalah kepala Basnas Tanjung Timur periode 2016 sampai 2021. Dan dia melakukan penyimpangan dalam proses penyaluran dana zakat sampai 899 juta. Iya, 899 juta. Gila. Harusnya sebagai pimpinan dia ngasih teladan yang baik. Ini malah korupsi. Astaga. Mau percaya sama siapa lagi kita ini? Untungnya Kejari Tanjung Timur berhasil menangkap pelaku dan mengamankan semua dana yang dikorupsi. Tersangka juga ditahan dan dikenakan denda sebanyak 500 juta untuk uang pengganti atas perbuatannya. Aduh, respect sama Kejari Tanjung Timur, tapi masih nggak habis pikir sama kelakuan si pelaku. Alhamdulillah, hari ini kami bersama-sama dengan YB Gun. Kita ada buat penyerahan daging untuk asnaf-asnaf di sekitar negeri Perlis. So kita tumpukan 3 tempat, di Padang Besar, di Kangar dan di Simpang 4 Arau lah. So Alhamdulillah semua hari ini berjalan dengan lancar. So macam mana YB? Alhamdulillah hari ini semua okey ke YB? Oh, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Eastern Agro dan Farming. Dah banyak tahun lah kami kerjasama, 3 tahun lah. So sepanjang masa ni program berjalan dengan lancar. Ada yang saya tak faham pun mereka bagi tunjuk ajar. Boleh. Banyak memberi pertolongan. So yang paling penting, apa sumbangan yang segala yang dilakukan kami berikan kepada mereka yang memerlukan. Lebih-lebih lagi pada masa perayaan kan, bersama keluarga, kita berharap semua serba sedikit sumbangan yang tak seberapa ini kita dapat mengindahkan lagi, membahagia dan menceriakan lagi ya rakyat di negeri Perlis. Kita berharap segala kehidupan, aktiviti harian bukan saja hari ini, biasa-biasa pun akan berjalan dengan lancar. Terima kasih baby. Semoga. So terima kasihlah daripada pihak Eastern Agro atas kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan kepada Eastern Agro. Tak masalah. Kita tengok sebab atas kerjasama semua dengan Eastern dan Agro dan Farming adalah kawan-kawan yang asnaf tu dapat dah sedikit. Terima kasihlah YB atas sumbangan. Tenang, kita tak mau siapa-siapa mungkin takut tercicir ke apa-apa kan. So kita buatlah. So sampai grassroots lah, on the ground kita bantu ya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Sangat memalukan apabila soal makanan daging kurban sahaja orang tak mau bersabar, tak mau beratur, dan seolah-olah saat ini Indonesia itu krisis adab macam itu para sahabat. Banyak orang yang culture shock dengan agama Islam dekat Indonesia yang dikatakan 100%, bukan 100% ya, 90% dekat Indonesia itu mayoriti itu menganut agama Islam. Tetapi ketika ada pembagian makan gratis seolah-olah, atau pembagian daging kurban gratis, seolah-olah institut ataupun adab tidak digunakan macam itu para sahabat. Setakat ini kalau kita menengok pembagian daging kurban dekat Malaysia, sepatutnya kita harus banyak mencontoh, banyak malu, banyak harus bercermin kaca macam itu para sahabat. Hal-hal yang baik wajib kita contoh, hal yang tidak baik wajib kita tinggalkan macam itu para sahabat. Ini menjadi suatu pelajaran. Bahkan daging kurban yang dibagikan secara percuma kepada rakyat-rakyat miskin ataupun ke fakir miskin malah diambil untung oleh sebagian oknum, oleh seorang segelintir oknum, malah ditarik uang sebesar 15.000, kurang lebih kalau ringgit Malaysia sekitar 5 ringgit macam itu para sahabat. Kali berapa orang mereka bagi macam itu. Dan ada juga sebuah video yang di situ ada juga video yang yang orang-orang perendafan yang berebut makanan itu, soal makanan di sana itu tak ada beza antara orang Indonesia dengan orang perendafan para sahabat. Kalau kita menengok sebuah video, kalau sebuah kaca, sebuah cerminan kita harus mencermin di mana
institut ataupun adab rakyat Indonesia dengan Malaysia itu, kita harus bercermin kepada Malaysia para sahabat. Seolah-olah Malaysia itu dengan beratur, meskipun banyak orang panjang, mereka itu bersabar. Yang selalu mereka tanam dalam hati itu adab dan juga rasa sabar menunggu, karena kita nak macam itu para sahabat. Tak macam warga kita yang selalunya nak menyerobot, nak minta lebih dulu macam itu, sampai ada yang berebut-rebut macam itu. Dan datangnya itu juga banyak para sahabat. Dekat Indonesia itu semacam tak ada makanan macam itu. Apabila ada bagian makan secara percuma macam itu, mereka itu bila dengar memang ada makanan percuma macam itu, pembagian kurban percuma ini, memang banyak yang datang macam itu. Kan kalau ada duit kan tak payah datang lah, beli sendiri kalau memang nak makan daging macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.